Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 11. Ada saya sendiri, Bilal Imam Mahdi, ada Mahendra Setiawan, dan Nur Fikri Haris. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyalahgunaan sistem komputer. Pengertian dari penyalahgunaan sistem. Saat ini perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan memadai aspeknya. Hal itu berdampak kepada masyarakat yang semakin mengenal akan teknologi informasi dan komunikasi. Penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi komputer yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya dikenal sebagai cybercrime. Cybercrime adalah sebuah nama yang selalu terngiang-ngiang di pikiran kita, yaitu tentang kejahatan yang dilakukan melalui peran media maya dengan cara menyerang sistem komputer. Kejahatan dunia maya adalah istilah lain dari cybercrime, mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan nirkabel. Komputer yang menjadi alat utama, sasaran ataupun tempat terjadinya sebuah kejahatan. Kejahatan dunia maya dapat berubah dengan bentuk apapun, seperti penipuan, lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Saat ini perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan memadai di segala aspeknya. Hal itu berdampak kepada masyarakat yang semakin mengenal akan teknologi, informasi, dan komunikasi. Penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi komputer yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya dikenal sebagai cybercrime. Jenis cybercrime berdasarkan karakteristiknya dapat dibagi menjadi cybervirasi, cyber trespass, dan cyber vandalis. Cybervirasi yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi dan mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer. Cyber trespass yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebuah organisasi atau individu dan website yang diprotek dengan password. Cyber vandalis yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Selanjutnya ada macam-macam penyalahgunaan sistem komputer. Satu adalah hijacking atau pembajakan. Hijacking ini adalah pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan penggunaan komputer yang sebenarnya. Yang kedua ada botnet. Botnet adalah sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebar malware. Yang ketiga ada zombie, adalah sebuah komputer yang dibajak. Biasanya merupakan bagian dari botnet yang dipergunakan untuk melakukan berbagai serangan internet. Yang keempat, bot herder adalah seseorang yang menciptakan botnet dengan memasang perangkat lunak pada PC yang merespon instruksi elektronik milik bot herder. Yang kelima ada serangan denial of service, disingkat DOS. Sebuah serangan komputer di mana penyerangan mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat salah yang diperoleh secara acak, agar server email atau web server yaitu penyedia layanan internet kelebihan beban dan ditutup. Selanjutnya yang keenam ada spamming. Secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta kepada banyak orang pada saat yang sama, biasanya dalam bentuk sebuah upaya untuk menjual sesuatu. Yang ketujuh ada serangan kamus atau dictionary attack, adalah menggunakan perangkat lunak khusus untuk menembak alamat email perusahaan dan mengirimkan pesan email kosong.
Pesan yang tidak kembali biasanya merupakan alamat email yang valid, sehingga dapat ditambahkan pada daftar email pelaku spamming. Yang ke-8 ada splog. Splog adalah spam block yang diciptakan untuk meningkatkan sistem Google PageRank, yang merupakan intensitas sebuah halaman situs yang direferensikan oleh halaman situs lainnya. Yang ke-9 ada spoofing, mengubah beberapa bagian dari komunikasi elektronik untuk membuat seolah-olah yang lain yang mengirimkan agar mendapatkan kepercayaan dari penerima. Spoofing memiliki berbagai bentuk sebagai berikut. Selanjutnya ada penyalahgunaan sistem informasi. Alasan penyalahgunaan sistem informasi yang menjadikan alasan penyalahgunaan fasilitas teknologi sistem informasi sehingga ada orang atau pihak lain menjadi terganggu, antara lain 1. Faktor ekonomi. Pencurian data atau informasi, pencurian uang, modifikasi sistem yang dilakukan oleh para cracker didasari oleh faktor keuntungan yang didapatkan, terutama keuntungan materi. Contoh, pencurian data rekening nasabah dari bank kemudian melakukan pencurian dana nasabah. Selanjutnya, seseorang yang dengan sengaja mencari celah keamanan dari sebuah software untuk menggenerate serial number maupun mengassembly kode-kode program dari sebuah software agar dapat bekerja tanpa serial number maupun harus register terlebih dahulu. Keuntungannya adalah mendapatkan uang dari konsumen dan merugikan instansi atau developer yang membuat software. Keuntungan pribadi. Contoh, black hat hacker yang berorientasi kriminal dengan sifat perusak yang mengutamakan kebebasan individu daripada accessibility dari privasi dan security. Black hats akan mencari cara untuk membuat lubang yang terbuka pada sistem menjadi semakin lebar. Mereka akan melakukan cara-cara untuk membuat seseorang memiliki kontrol atau atas sistem. Black hat akan bekerja untuk menghasilkan kerusakan dan atau untuk mengancam dan memeras seseorang. Black hat hacking adalah sebuah tindakan yang tidak disetujui untuk membobol sistem tanpa seizin dari pihak berwenang. Biasanya dilakukan pada komputer yang terhubung dengan jaringan. Cara menanggulanginya yang muncul karena penyalahgunaan ini yaitu peningkatan security, peningkatan keamanan sangat krusial terutama pada jaringan komputer yang menggunakan sistem sharing data. Upgrade security application secara berkala juga diperlukan untuk mengamankan jaringan dan data serta mencegah cracker mengikuti, mempelajari, dan cracking pola security yang dipasang oleh user. Edukasi. Penyuluhan atau pemberian informasi kepada pengguna sistem informasi agar tidak terjebak ke dalam phishing atau jenis trik cracking yang lain, serta menginformasikan prosedur laporan jika telah terlanjur terjebak. Selanjutnya ada penyalahgunaan internet di perusahaan. Properti perkantoran mengalami perubahan dari sisi keterisian bersama dengan teknologi yang terus berkembang. Saat ini penerapan teknologi dalam ruang kantor membuat kinerja perusahaan menjadi semakin cepat. Kantor-kantor yang dulunya dipenuhi oleh bundelan dokumen, slip biaya perjalanan, mesin fax smile, ponsel berukuran batu bata, hingga mesin tik sekarang berevolusi menjadi kantor dengan internet berkecepatan tinggi, telepon pintar, telepon IP, situs jejaring sosial, aplikasi chat, dan komputasi awan. Bersama dengan kemajuan teknologi ini datanglah tren bekerja yang baru, yaitu kumpulan pengembara digital atau digital nomad yang terbiasa untuk terhubung di mana saja, kapan saja. Mereka yang menghindari bekerja dari satu tempat yang telah ditentukan dan melakukan jam kerja standar pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Penyalahgunaan internet di tempat kerja, yaitu penyalahgunaan umum email, meliputi pengiriman spam, pelecehan surat berantai, reproduksi virus, dan lain-lain. Kedua, ada penyalahgunaan dan akses tidak sah, berbagi password dan akses ke dalam jaringan tanpa izin. Yang ketiga, ada pelanggaran atau pemalsuan hak cipta, menggunakan SW ilegal, menyalin situs web dan logo yang dipatenkan.
Yang keempat, memasukkan pesan ke newsgroup yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kelima, ada transmisi data rahasia menggunakan iNet untuk menampilkan rahasia dagang. Yang keenam, ada pornografi, mengakses, menampilkan, sampai menyebarkan. Ketujuh, ada hacking, sniffer, spoofing, Trojan horse, dan lain-lain. Kedelapan, ada download atau upload yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kesembilan, ada penggunaan iNet untuk hiburan. Ke-10, penggunaan ISP eksternal yang terhubung dengan iNet agar tidak terdeteksi. Ke-11, ada kerja sampingan. Jadi cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.